Assalamualaikum dan Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyuni Kristianti dengan NIM 220208501028 dari kelas 03 S1 PKK Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Syamsida MPD dan Ibu Ayu Saputri Bahar SPD MPD. Video ini berisi tentang salah satu kasus yang berkaitan dengan profesi keguruan. Judul kasus yang saya angkat adalah guru diketapel orang tua murid. Alasan saya membahas kasus ini adalah karena dalam kasus ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yakni perlunya pengembangan kerjasama guru dan orang tua, pengawasan dan pengendalian perilaku siswa, pengembangan etika dan estetika, pengembangan komunitas sekolah, dan pengembangan kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Kasus ini terjadi pada tanggal 1 Agustus 2023 di SMA Negeri 7 Rejang Lebong yang terletak di Jalan Lintas Curug, Lubuk Linggau, tepatnya di Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang. Seorang guru Bengkulu mendapat perlakuan tak menyenangkan dari orang tua murid yang menyebabkan matanya hampir buta. Hal itu terjadi lantaran ia menegur anak dari orang tua murid tersebut yang kedapatan merokok di kantin sekolah. Adalah Zaharman, berusia 58 tahun, yang merupakan salah satu guru di SMA Negeri 7 Rejang Lebong, Bengkulu, yang jadi korban penganiayaan orang tua siswa. Sang guru diketapel orang tua siswa hingga mengalami luka serius pada bagian wajah. Karena kondisi ini, ia harus dirawat di Rumah Sakit AR Bunda, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Diketahui mata bagian sebelah kanannya jadi cacat permanen. Saat ditegur, murid berinisial PDM dengan usia 16 tahun lantas berlari pulang ke rumah memanggil orang tuanya. Mendapat pengaduan dari sang anak, orang tuanya yakni AR berusia 45 tahun langsung mendatangi sekolah. Saat itu, AR langsung masuk ke sekolah dan berkata kepada satpam bahwa anaknya dipukul oleh korban. Satpam sekolah berusaha menahan, tetapi wali murid malah mengeluarkan pisau dan ketapel. Setelah memaksa masuk, AR bertemu korban hingga mengarahkan ketapel ke arah Zaharman yang kemudian mengenai mata sang guru tersebut. Melihat mata korban mengeluarkan darah, pelaku panik dan langsung keluar dari sekolah. Pelaku penganiayaan terhadap Zaharman, seorang guru SMA Negeri 7 Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, akhirnya menyerahkan diri. Pada tanggal 5 Agustus 2023, pelaku AR diantar keluarganya untuk menyerahkan diri ke Mapolres Rejang Lebong pada Sabtu malam karena diketahui sebelumnya pelaku AR melarikan diri setelah melakukan penganiayaan dengan mencelakai mata guru tersebut menggunakan ketapel. Keterkaitan antara profesi keguruan dengan kasus ini adalah bahwa profesi keguruan memerlukan guru untuk memiliki kode etik yang mengatur perilaku dan tindakannya dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini meliputi aspek profesionalitas seperti menuntun dan mengarahkan siswa dalam proses belajar mengajar, serta mempertahankan keprofesionalisme untuk membentuk manusia yang bermoral. Namun,
perlindungan dan penghargaan dari masyarakat dan pemerintah juga perlu ditingkatkan, terutama di lingkungan di mana kasus tersebut terjadi. Solusi yang mungkin bisa saya berikan terkait kasus ini adalah yang pertama, komunikasi yang lebih baik. Guru harus berkomunikasi dengan orang tua siswa secara lebih efektif dan transparan tentang alasan mengapa mereka menegur siswa yang merokok. Guru dapat menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan siswa, serta untuk membantu siswa mengembangkan kebiasaan yang sehat. Yang kedua, pengawasan yang lebih ketat. Guru dapat meningkatkan pengawasan terhadap siswa yang diketahui merokok di sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memantau siswa yang diketahui merokok dan memberikan hukuman yang sesuai jika mereka terbukti melanggar peraturan sekolah. Yang ketiga, pendidikan yang lebih baik. Guru dapat memberikan pendidikan yang lebih baik tentang bahaya merokok dan pentingnya kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan materi pelajaran yang lebih rinci tentang bahaya merokok dan cara menghindarinya. Yang keempat, koordinasi dengan orang tua. Guru dapat berkoordinasi dengan orang tua siswa untuk memastikan bahwa mereka mengetahui tentang kegiatan yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Hal ini dapat membantu mengurangi kemungkinan siswa melapor ke orang tuanya dengan alasan yang kurang tepat atau bahkan alasan yang tidak tepat. Yang kelima, pengembangan kebijakan yang lebih jelas. Sekolah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih jelas tentang bagaimana menghadapi siswa yang merokok. Kebijakan ini harus jelas dan konsisten, serta harus mempertimbangkan hak-hak siswa dan kepentingan kesehatan mereka. Yang terakhir adalah perlunya peningkatan kesadaran dari pemerintah dan masyarakat terkait dengan profesi keguruan. Itulah sedikit penjelasan saya terkait kasus yang berkaitan dengan profesi keguruan. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.